Ya menurut saya ini bukan mutasi biasa. Ini mutasi dendam ya? Bukan dendam, saya mau bilang dendam juga nanti saya salah. Karena saya tidak tahu Bapak dokter itu dendam saya. Iya, iya, iya. Tapi saya tahu saya itu jangan sampai permainan. Ya. Karena saya tadi dulunya dukung Sehati, sekarang saya ke Sahabat. Nah, saya dulu di Sehati, kamu cap saya 2 kaki. Sekarang kalau saya di Sahabat, kamu cap saya apa? Lumpuh. Saya kan tidak mungkin. Saya Boni Halek ini juga pemain. Iya. Iya, iya, betul, betul. Saya pemain. Bupati Kabupaten Belu, Agus Taolin, diduga membuat keputusan sewenang-wenang jelang berakhir masa jabatannya sebagai bupati. Ia memindah tugaskan Narsi Jotrindade alias Jotrindade dan Marta Kahalek jauh ke pedalaman Belu. Jo dipindahkan dari tempat tugas lamanya di Puskesmas Rafae ke Puskesmas Nua lain. Sementara Marta dipindahkan dari tempat tugas lama di Puskesmas Halilulik ke Puskesmas Laktutus. Akibatnya, pasangan suami istri ini harus rela meninggalkan ketiga anak mereka yang masih kecil. Si sulung saat ini duduk kelas 6 SD, sementara anak kedua masih di kelas 5 SD, dan si bungsu baru berumur 1 tahun 7 bulan. Jo dan Marta tak menolak dimutasi bupati, namun keduanya tak mengerti apa alasannya. Apalagi surat pindah tugas atau SPT ditandatangani bupati jelang masa cuti bupati jelang Pilkada 2024. SPT milik Jo ditandatangani bupati pada tanggal 20 September 2024. Sementara SPT untuk istrinya ditandatangani tanggal 24 September atau sehari sebelum bupati cuti. Disebut-sebut, mutasi terhadap Jo dan Marta ini erat kaitannya dengan sikap politik bapak mantunya yang warga Belu kenal dengan nama Boni Halek. Itu karena di periode lalu, Boni Halek merupakan tim sukses Bupati Agus. Namun di suksesi 2024 ini, Boni Halek tak lagi mendukung Bupati Agus. Ia justru balik mendukung calon Bupati Willy Lai yang di periode lalu kalah tipis dari Bupati Agus. Apa sebab? Berikut penjelasan Boni Halek kepada Sergap pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Jadi Om Boni dulu tim suksesnya Pak Bupati nama siapa nih Bupati Pak Dr. Agus ya? Ya, saya dulu tim Sehati. Ya. Itu gimana ceritanya sampai Om Boni kenal dengan dokter nih? Tetangga kah atau teman sekolah kah? Karena dulu memang saya tetangga, tapi kemudian Dokter Agus ini kan dia sebagai dokter datang tugas di sini, kebetulan kami seprofesi, tapi dia dokter, saya juga kerja di kesehatan sebagai driver tuh. Jadi kami sudah kenal memang, ya sudah kenal memang. Ya, waktu itu dia datang pertama kan dia tugasnya di WOE, Kepala Puskesmas WOE. Kemudian dia datang Kepala Puskesmas di Halilulik. Dari Halilulik dia masuk Puskesmas Kota. Kemudian beliau sempat jadi direktur rumah sakit. Ya, jadi saya cukup kenal beliau. Nah ini Om Boni, yang jadi rame ini kan katanya anak mantu sampai anak kandung dimutasi oleh bupati ini, itu gara-gara Om Boni yang dulunya tim suksesnya dia, lalu dituduh main 2 kaki, kemudian katanya si bupati jengkel karena itu katanya. Sebenarnya kan itu kan kalau menurut saya itu kan sebenarnya itu tidak benar. Karena kalau saya main 2 kaki bagaimana? Sedangkan waktu kampanye saja, saya sendiri bawa mobil dengan Pak Dokter Agus itu, kami kampanye di Kekuluk Mesa. Dan waktu itu yang sebagai jurkam itu almarhum Pak Agus Pinto sebagai anggota DPR, dan kemudian Pak Elvis Padarosa. Itu kami kampanye di Kekuluk Mesa itu ada beberapa titik, ada 4 titik, dan itu saya sendiri yang driver untuk Pak Dokter Agus. Iya. Nah, kemudian saya sendiri tim di Rumper itu semua kepada kenal saya. Iya. Iya begitu. Tapi ternyata di perjalanan kan
saya bukan bilang diperlakukan tidak, tapi saya sendiri tidak puas. Karena saya sendiri tim inti kerja untuk Pak Dokter Agus. Ya. Tapi ternyata di perjalanan, bahkan saya punya anak yang dulunya kepala puskesmas yang dilantik oleh Pak Willy, yang itu adalah lawan saya waktu itu. Ternyata saya punya anak mantu sempat dilantik oleh Pak Willy sebagai kepala puskesmas. Ternyata di perjalanan Pak Agus Taolin sebagai bupati, bahkan anak mantu saya itu dikasih turun dari kepala puskesmas, kemudian dipindahkan lagi ke dinas. Ya. Begitu Pak. Nah, pindah ke dinas itu hanya sekitar 2 tahunan Pak. Kemudian saya pernah pergi menghadap Pak Dokter Agus di kantor. Untuk kalau bisa Bapak kembalikan saya punya anak, biar dia tugas kembali tempat tugas semula di Puskesmas Rafae, karena waktu itu istrinya baru melahirkan. Nah, jadi beliau menyampaikan bahwa melalui prosedur harus bikin surat permohonan. Nah, jadi kami lakukan permohonan itu, tetapi di perjalanan juga tidak terjadi. Ya. Sehingga ada beberapa bulan kemudian baru sepupu anak itu dapat SK untuk kembali ditempatkan di Puskesmas Rafae sebagai staf. Ya. Nah, dia baru 6 bulan sudah dapat SPT lagi. Nah, terjadi ini karena bertepatan dengan waktu itu saya punya cucu 2 orang sambut baru. Sambut baru itu ya. Cucu pertama dan cucu kedua. Nah, kebetulan kalau memang saya ini keluarga cukup besar. Jadi ketika kalau mau buat anak sambut baru, kami kan bikin syukuran. Kebetulan sambut barunya di tanggal 17. Oh begitu. Ya. Tapi karena waktu itu di SDK Halilulik itu sambut barunya kami anaknya banyak, 100-an lebih, sehingga saya punya anak mantu datang rembuk dan saya bilang, kalau itu biar kita bikin di tanggal 19, sehingga Bapak ini kan keluarga besar, bisa kita undang yang dari Keva, dari Atambua, terus kita undang yang lain-lain. Nah, kebetulan kan saya punya anak, waktu itu saya punya anak mantu masih di Rafae, jadi dia undang temannya dari Puskesmas Rafae, anak perempuan saya di Puskesmas Halilulik, jadi dia undang teman-teman dari Puskesmas Halilulik. Sedangkan yang keluarga besar ini kebetulan memang saya sudah di pihak Pak Willy, jadi saya undang, saya pencalon bupati, saya undang beliau dengan calon wakil bupati. Nah, waktu itu juga saya masih sempat pergi undang Pak Al Serens yang wakil bupati sekarang masih aktif ini ya. Tapi gitu. Beliau ambil kalender, langsung dia sampaikan, Om Boni, kalau besok saya tugas, saya terpaksa tidak bisa hadir, tetapi ibu saya pastikan hadir. Dan kenyataan memang waktu itu ibu hadir. Ya, ibu hadir waktu itu. Nah, jadi kejadian mungkin karena sepupu anak mantu dengan sepupu anak perempuan dapat SPT itu mungkin karena, kalau saya tidak salah dugaan saya, ini dugaan Pak. Mungkin karena kehadiran Pak Willy itu dengan Amanah Irudi itu. Amanah Irudi saya undang dan Amanah Irudi hadir. Ya. Amanah Irudi itu siapa? Amanah Irudi itu masih sepupunya Pak Dokter Agus, dan itu kami pun di Naitimu. Begitu. Oh begitu. Iya. Kok bisa melebar sampai ke mutasi? Saya tidak tahu imbasnya, yang saya tidak tahu. Kan saya ini juga memang PNS, pensiunan PNS golongan kecil, tapi saya tidak terlalu memahami tentang aturan-aturan seperti itu. Ya. Jadi kami seperti itu. Jadi banyak teman yang bilang, pergi cobalah menghadap di Ibu Kadis, minta bantuan bagaimana. Saya bilang ini kan tidak mempan. Kalau Bupati SK, SPT-nya, kalau Bupati yang tantangan, mana mungkin kita meminta kepala dinas mementahkan itu, kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Kecuali SPT misalnya surat tugas yang diberikan oleh Kadis, kemudian kita minta bantuan misalnya di atas ada Sekdaka, ada Wakil Bupati kah, atau Pak Bupati, kemungkinan itu bisa terjadi. Ya. Tapi ini kan tidak, ini SPT tanda tangani oleh Bupati. Nah, selain dari Bupati, siapa lagi yang paling tinggi di Kabupaten Belu? Kan hanya Bupati 01. Iya. Jadi dugaan Om Boni ini kena dendam politik nih, sampai anak juga dimutasi ke pedalaman sana. Itu sudah pasti, dugaan saya begitu. Dendam politik, bukan dendam politik, ini imbas dari mungkin karena saya pegang paslon
sahabat sejati, imbas ini anak-anak saya yang terima, tapi tidak apa-apa. Iya, Ya, ya, itu tidak apa-apa. Ini mungkin karena akibat dari itu saya. Tapi kan lucunya kan begini. Dulu kan saya tim, iya. sehati, ya toh. Itu kamu cap saya 2 kaki. Sekarang saya tim di sahabat, terus apa? Imbasnya yang saya anak di SPT kan, anak mantu dan anak perempuan 1 kali. Ya, ya itu. Ya, mungkin ada permintaan dari Om Boni ke Pak Bupati. Iya, harusnya kalau seperti ini kan Pak Bupati Pak Agus kan masih cuti. Harusnya apakah beliau menandatangani SPT ini sadar atau tidak? Ya toh? Iya. Sadar atau tidak? Karena memang sesungguhnya saya kerja untuk beliau, bukan saya tidak kerja. Ya. Orang kerja kan harus dapat upah politik kerja. lah. Kalau andai kata sekarang saya kerja untuk Pak Willy, paket sahabat, kalau saya kalah, baru Pak Dokter lakukan itu, saya terima. Karena memang saya lawan Pak. Tapi kenyataan ini saya kerja untuk Pak Dokter. Ya, diperjalankan saya diperlakukan seperti itu, saya tidak soal. Nah, saya terima sebagai orang kecil. Tapi saya hanya bersyukur Tuhan bahwa memang sesungguhnya ikhlas saya kerja untuk Pak Dokter. Untuk paket sehati itu. Sehati yang lalu ya? Yang lalu, ya. Kan begitu. Saya omong lagi bahwa memang saya kerja untuk Pak Dokter, bukan kerja untuk siapa. Dan ini masih perjalanan memimpin di Belu, Pak Dokter Agus masih memimpin. Harusnya tidak boleh perlakukan saya seperti itu. Ini kan saya belum kalah. Kalau nanti saya kalah lagi, sahabat lawan satu hati ini. Kalau saya kalah lagi, saya pasti saya anak nung diperlakukan seperti apa? Iya. Ya, tapi menurut saya kan itu salah aturan. Anak-anak saya ini kira-kira salah mereka di apa? Omong jujur, saya juga PNS. Melanggar hukuman disiplin kah? Atau hukum etika menyangkut misalnya apa? Dia selingkuh kah? Atau dia meninggalkan tempat tugas kah? Atau datang sebentar habis hilang, melawan tidak loyal terhadap pimpinan? Itu mungkin kode etik kita sebagai ASN. Tapi selama ini kan bilang ada aduan masyarakat. Aduan masyarakat ini kan kita buktikan, Pak. Jangan hanya mendengar sepihak. Kita perlu buktikan bahwa ini ternyata Narciso Trindade, Marta Christiana Halek, kamu pelanggarannya seperti ini. Nah, saya juga sebagai PNS, saya juga tahu itu, saya sedikit tahu tentang aturan. Kalau kita melanggar kan kita ditegur. Tegur secara lisan itu 3 kali. Menurut saya tahu, teguran secara tertulis itu 3 kali. Kalau ini teguran-teguran seperti ini kita lalai, kita dipanggil untuk dibina. Contoh kalau saya misalnya di Puskesmas Sailuli, saya harus dipanggil dibina di Dinas Kesehatan. Setelah pembinaan baru, kau mungkin tidak cocok, baru kita kasih SPT. Karena kau memang tukang melawan. Tapi ini kan kasihan saya anak-anak dorang. So begitu saya anak masih kecil, cucu masih kecil. 1 SD kelas 6. Nah, baru umur 10 tahun. 1 SD kelas 5, umur 9 tahun. 1 baru umur 8 bulan sekarang. Nah, ini kalau di papa mama, kalau satunya tua sisi utara, 1 di selatan, tuh. Ini anak-anak terlantar. Syukur kami, opa omanya masih sehat-sehat, masih kuat, dan kami tinggal dekat. Jadi bisa asuh ini cucu mereka. Kalau tidak kasihan ini anak-anak. Mau kita apakan? Ya, artinya ini saya pernyataan ini karena memang saya alami itu, Pak. Iya. Belum tentu orang yang lain macam saya ini alami. Ini saya jujur, itu yang saya menyesal hanya karena itu. Sesungguhnya saya kerja untuk Pak Dokter Agus, tapi ternyata di perjalanan saya diperlakukan macam ini. Tidak apa-apa. Banyak teman yang tahu. Yang artinya saya kerja itu ada banyak teman yang tahu dan saya kerja itu. Saya bisa sebut nama, contoh Niko Kasa, Osebeti, Indrik Lisu yang ada tuh, Yosmau. Mereka semua tuh tahu bahwa saya kerja untuk tim Sati. Ya. Tapi di perjalanan sudah menang, bilang saya 2 kaki. Ya, manusia ini memang 2 kaki jalan harus pakai 2 kaki. Mau jalan bagaimana? Iya, betul. 1 kaki kita sikodoka kan? Betul. Kalau orang Kupang bilang, lu jalan sikodoka. Iya, betul. Tidak mungkin. Itu setelah dilantik jadi bupati, kemudian Om Boni itu dituduh main 2 kaki itu. Nah, saya waktu pokoknya sudah menang, belum dilantik saja itu saya sudah dicap 2 kaki. Jadi pelantikan itu, itu kami sudah di luar garis, di luar tor, iya. Itu sudah tidak ada lagi itu. Ya.
Nama tim sudah dicoret ya? Tidak itu, beliau sudah bubar, bilang tim sudah bubar. Ya. Makanya saya senangnya Pak Dokter Agus itu, beliau memang walaupun begitu, tapi artinya saya sendiri alami, saya pernah WA beliau, tapi beliau balas. Ya, itu saya WA, Bapak, saya mau perlu Bapak di kantor, kalau boleh sore saya ketemu. Dia bilang, terus posisi ada di mana? Saya ada di rumah Lulut. Sekarang meluncur, saya langsung meluncur datang. Ya. Sehubung dengan yang saya meminta, saya pun anak mantu dikembalikan ke Rafa itu. Dan saya tidak pergi untuk bila meminta untuk dia jadi kepala puskesmas, tidak. Tapi di akun palsu mereka muat bahwa ini saya pergi menangis. Hai, saya pembapak mama yang lahirkan saya tidak menangis. Iya, terus saya menangis untuk saya anak mantu, untuk dari jabatan, saya anak perempuan. Jabatan itu hanya titipan sementara di dunia ini. Tapi saya sebagai bapak ini, saya mati juga pasti anak-anak masih dibakar lilin, saya pupuk. Iya, iya, betul. Iya. Oh, waktu itu Jo dimutasi kemana waktu itu kok sampai minta kembali sepeda kembali ke Rafael? Itu kan dari Rafael pindah ke dinas. Oh, ke dinas. Ke dinas. Jadi saya minta kalau bisa, waktu itu kan anaknya masih baru lahir ya. Ya, jadi saya minta kalau bisa kembalikan dia ke tempat semula. Saya tidak minta untuk dia jadi kepala puskesmas. Ya, Pak Dokter hanya elus-elus sudah, nanti kita perhatikan, nanti pulang bikin surat permohonan. Ya sudah, saya suruh pulang, saya suruh jawab bikin permohonan untuk kasih masuk di dinas. Ya, tetapi ternyata permohonan itu tidak disampaikan ke atas, orang dinas cut itu. Ya, ya orang dinas cut itu. Jadi itu tidak disampaikan, disampaikan ke BKD. Nah, oh begitu. Ya. Akhirnya juga dipindah ke Rafael. Sempat pindah ke Rafael itu, jadi pindahnya dia baru 6 bulan sudah dapat SPT lagi. Ya. Ya. Itu kan begitu. Yang saya tahu, saya dengar juga kalau ada orang-orang cerita, wah ini tidak bisa Om Boni. Harusnya kalau 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah itu tidak ada SPT lagi. Ketika kalau misalnya Bupati 6 bulan lagi dia mau cuti, itu dia sudah tidak ada wewenang untuk sampai akhir masa jabatan. Ya, kasih SPT. Atau misalnya yang menang, dia baru menang dilantik 6 bulan kemudian baru dia bisa mutasi orang. Tapi saya bilang ya sudahlah, mau ngomong bagaimana? Saya juga tidak terlalu paham tentang aturan. Saya bilang itu mungkin kebijakan bupati seperti itu, ya kita ikut saja. Tapi sesuai aturan sebelum mutasi itu mereka harus bersurat ke BKN untuk supaya bisa dapat pertek itu, pertimbangan teknisnya dari BKN keluar baru. Itu yang saya omong dulu itu saya tidak itu saya omong, saya tidak paham, tidak mengerti itu tentang aturan itu. Ya, itu saya omong dulu, saya tidak mengerti itu. Hanya itu saya, kalau yang saya tidak puas yang itu, saya anak-anak kok saya anak mantu dan saya anak dimutasi itu yang dapat SPT itu yang saya merasa tidak puas hanya di itu. Artinya berkali-kali saya sampaikan. Ya, menurut Om Boni ini bukan mutasi biasa. Ya, menurut saya ini bukan mutasi biasa. Ini mutasi dendam ya? Bukan dendam. Saya mau bilang dendam juga nanti saya salah, karena saya tidak tahu Bapak Dokter itu dendam saya. Iya, iya, iya. Tapi saya tahu saya itu jangan sampai permainan. Ya. Karena saya tadi dulunya dukung sehati, sekarang saya ke sahabat. Nah, saya dulu di sehati kamu cap saya 2 kaki. Sekarang kalau saya di sahabat kamu cap saya apa? Lumpuh. Saya kan tidak mungkin. Saya Boni Halik ini juga pemain. Iya. Iya, betul. Saya pemain. Walaupun dengan keterbatasan pendidikan. Iya, saya pemain. Kalau saya tidak pemain, tidak mungkin politikus itu sehingga saya perumah. Artinya saya bukan pemain politik, tapi saya permainan, saya pergaulan hebat. Saya puji diri itu saya hebat bergaul. Di mana saya pasti orang kenal saya. Kan saya bergaul. Ya. Tapi yang itu, saya menyesal karena istri dapat suami dapat SPT tanggal 20, istri tanggal 24, besoknya Pak Bupati cuti. Ya. Tapi ini kan permainan ini saya rasa bahwa memang apakah Pak Bupati memang hanya ikut tanda tangan saja kah, tidak mengerti kah? Nah, itu saya entah, itu saya tidak mengerti, saya tidak tahu.